Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rumah Almini Channel. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia dimanapun teman-teman semua berada ya. Happy long weekend buat teman-teman semua. Wah, minggu ini kita ketemu lagi sama hari kejepit nih teman-teman. Dan lumayan minggu ini bisa libur sekitar 4 harian, bisa jalan-jalan agak jauhan, mungkin bisa keluar kota. Dan mungkin ada juga teman-teman yang nggak libur untuk minggu ini. Wah, sama nih kita. Karena kebetulan anak-anak masih banyak kegiatan di sekolah pas hari Jumat dan Sabtu. Jadinya gagal deh untuk long weekendnya. Buat teman-teman yang liburannya cuma di rumah saja, yuk sini saya temenin sambil bebersih di dapur di rumah Almini. Kali ini untuk bersih-bersih di area dapur, sekalian saya juga mau bebersih dan beberes untuk kulkas yang ada di dapur sini. Nah ini saya mau keluarin dulu stok frozen food yang ada di freezer. Dan setelah itu nanti tinggal saya lap-lap aja untuk di bagian freezernya. Karena minggu kemarin tuh agak riweuh ya teman-teman, jadi belum sempet saya untuk menata stok-stok frozen food ke tempatnya dan ini sekalian sebelum nanti saya tata untuk stoknya di freezer, ini saya mau bersihkan dulu untuk area freezernya. Jadi sebelumnya cuma saya cemplung-cemplungin aja untuk stok-stok makanan yang ada di freezernya, jadi masih ada kemasannya. Jadi ya seadanya aja, makanya ini mumpung lagi ada waktu, sekalian ini saya mau masukin lagi ke wadahnya dan ini tadi juga wadahnya sudah saya cuci bersih dulu dan ini mau saya langsung stok-stok aja untuk stok frozen food untuk yang nanti saya taruh di freezer. Untuk stok frozen food biasanya saya belanjanya agak banyak sekalian ya teman-teman. Jadi biar cukup stoknya sampai sebulan. Nah, kalau ada frozen food gini di rumah itu ngebantu banget nih teman-teman. Apalagi kalau kita biasa nyiapin sarapan dan bekal anak sekolah pagi-pagi yang harus buru-buru. Bisa jadi penolong saat kepepet harus masak cepet-cepet buat sarapan dan buat bikin bekal. Untuk makanan-makanan yang saya simpan di freezer, biasanya memang saya taruh di wadah-wadah begini ya teman-teman. Jadi nanti biar freezernya kelihatan rapi dan juga lebih muat banyak nanti freezernya. Selesai untuk taruh-taruh semua stok makanan ke dalam wadah-wadah. Nah, ini selanjutnya saya mau lap-lap dulu untuk di meja dapur karena basah tadi sisa-sisa air dari stok frozen food yang sudah saya keluarkan dari freezer. Nah, ini saya mau pindahin dulu di dekat kulkas untuk tadi stok makanannya biar lebih dekat nanti tinggal ditata ke dalam freezernya aja. Dan selanjutnya ini tinggal saya mau rapiin aja wadah-wadah stok makanannya ke dalam freezer. Dan kalau udah ditaruh di wadah-wadah gini jadi kelihatan dalamnya isinya apa. Jadi nggak kebingungan nanti kalau mau cari makanannya. Selesai untuk rapikan stok makanan dan juga bersih-bersih di bagian freezer, lanjut ini saya mau bersihin kulkas yang bagian bawah. Nah, untuk di bagian bawah ini memang nggak banyak untuk stok makanannya teman-teman, karena kebetulan saya belum belanja untuk harian dan ini seadanya aja, makanya ini saya mau lap-lapin aja untuk di kulkas bagian bawah buat ngilangin kotoran-kotoran yang ada di dalam kulkasnya. Walaupun memang kulkas itu nggak kelihatan dari luar, tapi kalau kulkasnya rapi, bersih, pastinya juga enak dilihat dan juga gampang nanti kalau cari-cari makanan yang ada di kulkas. Jadi nggak berlebihan kalau belanja ya teman-teman, jadi ketahuan stok makanannya masih ada atau enggak. Udah beres untuk bebersih dan rapi-rapi di bagian kulkas. Lanjut lagi mau bebersih untuk di dapur. Pertama ini saya mau lap-lap untuk di bagian ambalan. Nah, karena memang area dapur yang ada di rumah Almini ini adalah dapur yang terbuka, jadinya rawan banget sama debu-debu yang menempel ya teman-teman. Kalau nggak rajin-rajin buat bersihin, pastinya banyak banget debu yang bakalan bersarang di situ. Apalagi di dapur ini lebih dominan dengan barang-barang yang berwarna putih, jadinya kalau udah banyak debu yang menempel bakalan kelihatan banget kotornya.
Ya memang kalau pilihan dapurnya terbuka seperti ini, memang kelihatan lebih simpel untuk tampilannya, tapi ya harus rajin-rajin bebersih karena pastinya banyak banget debu-debu yang menempel di bagian ambalan atau mungkin juga di rak-rak yang untuk penyimpanan bumbu-bumbu dapurnya. Dan ini juga biasanya kalau lap-lap di bagian ambalan, sekalian saya juga lap-lap untuk toples-toples penyimpanan bumbu-bumbu dapur. Karena biasanya di bagian tutup-tutup toples bumbu dapur itu juga banyak debu yang menempel, jadi cukup dilap-lap aja untuk membersihkan debu-debunya. Kecuali kalau pas refill-refill untuk bumbu dapur, biasanya sebelum diisi ulang untuk bumbu-bumbu dapurnya ke dalam toples, toplesnya saya cuci dulu, jadi biar toplesnya bersih, baru deh diisi ulang dengan bumbu-bumbu dapurnya. Setelah selesai lap-lap di bagian ambalan dan juga rak bumbu dapur, lanjut lagi ini saya mau bebersih untuk di bagian meja dapur dan juga di bagian kompor. Untuk bebersih di bagian meja dapur dan juga kompor, biasanya saya gunakan lap basah yang sebelumnya saya cuci-cuci dulu pakai sabun cuci piring, jadi biar tetap keset untuk hasil akhirnya. Kecuali kalau pas lagi dapurnya kotor banget, terutama di bagian kompor yang kadang kalau lagi masak yang banyak minyak-minyaknya, nah itu biasanya saya lebih khusus untuk membersihkannya ya teman-teman. Kalau untuk membersihkan kompor yang lagi kotor banget, biasanya saya menggunakan campuran sabun cuci piring dan baking soda untuk membersihkannya. Akhirnya udah beres juga nih untuk bersih-bersih di bagian dapur. Dan terakhir ini tinggal saya sapu-sapuin aja untuk di lantai dapur. Karena tadi pastinya banyak juga kotoran-kotoran yang pada jatuhan di lantai. Alhamdulillah sudah beres untuk urusan bebersih di bagian dapur. Nah ini lanjut lagi nih teman-teman. Anak-anak tuh tiba-tiba request pengen dibikinin cemilan. Nah ini saya mau bikinin aja cemilan yang simple. Ini saya mau bikin pisang bakar. Dan kebetulan di rumah masih ada sisa beberapa pisang tanduk dan daripada kematangan mendingan diuprek-uprek aja bikin cemilan yang simple. Nah, ini saya mau siapin dulu untuk pannya untuk bakar pisangnya. Pisangnya ini saya mau bagi dua ya teman-teman, jadi biar matangnya nanti sempurna. Padahal tadi selesai bebersih untuk di bagian dapur, niatnya mau istirahat, rebahan sebentar. Tiba-tiba anak-anak udah mondar-mandir aja buka kulkas, buka lemari nyari makanan. Dan akhirnya request aja minta dibikinin cemilan. Akhirnya mau gak mau emaknya harus masuk lagi ke dapur rekaman. Ya konser lagi bareng penggorengan, Sutil dan teman-temannya. Selanjutnya ini setelah saya panaskan margarin di atas pan, ini tinggal saya masukin aja pisang yang tadi sudah saya belah dua. Bikin pisang bakar tuh emang cemilan yang simple dan gampang banget bikinnya ya teman-teman. Pasti teman-teman di rumah juga sudah jago banget untuk bikinnya. Dan kalau menu pisang bakar ini udah masuk ke kafe atau mungkin ke restoran, harganya pasti selangit. Nah biar puas makannya, makanya mendingan bikin sendiri di rumah. Kalau bikin sendiri di rumah, pastinya bisa makan banyak dan juga bebas pilih toppingnya, mau topping apa aja sesuai selera kita. Pisangnya sudah nampak kecoklatan dan ini tinggal saya angkat aja, tinggal taruh di piring. Selanjutnya tinggal dikasih topping aja, ini di bagian atasnya. Pertama saya kasih susu kental manis dan lanjut ini saya mau taburin mesis coklat. Satset-satset udah jadi deh untuk pisang bakarnya, cepet, mudah, dan simple ya cemilan kali ini. Nah biar makin afdol, biar berasa kayak di kafe-kafe nih teman-teman, anak-anak juga minta dibikinin minumannya sekalian. Untuk minumannya ini saya mau blender aja, ini ada Milo dan juga nanti saya tambahkan susu kental manis dan pastinya juga di blender sekalian sama esnya. Kalau Milo dibikin kayak gini tuh jadi lebih seger aja nih teman-teman, apalagi diminumnya pas siang-siang. Cocok banget kalau lagi pas panas-panas minum kayak gini. Setelah semua bahan dicampur jadi satu, ini terakhir tinggal saya masukkan air dan tinggal di blender aja deh untuk minumannya. Pokoknya kalau liburan di rumah itu emaknya berasa buka kafe 24 jam. Jadi harus siap sedia nyiapin cemilan-cemilan sesuai request anak-anak yang lagi liburan di rumah. Nah, terakhir tinggal taruh aja untuk tadi Milo shake-nya ke dalam gelas dan ini sudah siap untuk dihidangkan.
Pas banget minum Milo Shake ini sambil makan cemilan pisang bakar yang udah dibuat tadi. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya selesai juga nih semua kegiatan saya hari ini di rumah Almini. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan saya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya bagikan kali ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semua di rumah. Terakhir, jika teman-teman menyukai video yang saya bagikan kali ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Rumah Almini Channel. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.